Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Ara'aitumul muflis, apakah kalian tahu siapa yang disebut sebagai orang yang bangkrut? Para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, Al-muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu malun wala mata'un. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya barangan, tidak punya satu kecukupan untuk hidupnya, kehilangan berbagai halnya. Maka Nabi SAW bersabda, balil muflis, bahkan orang yang bangkrut itu justru adalah man atallaha bisalatin kada wa bisiyamin kada wa bisadaqatin kada. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa salat yang banyak sekali pahalanya, dan dia juga membawa pahala puasa yang berlimpah ruah, dan dia juga membawa pahala sedekah yang sangat besar. Tetapi Rasulullah SAW menyambung dengan mengatakan, tetapi dia orang yang menghina si fulan, orang yang menggunjing orang lain lagi, dan dia mengambil haknya orang lain lagi. Dia bahkan juga menyakiti orang lain lagi, menganiaya, menzalimi, sampai bahkan juga menyebabkan kematian bagi orang lain lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inilah orang yang bangkrut itu. Dia datang dengan pahala salat yang sangat besar, puasa yang sangat besar, sedekah yang sangat besar, tetapi dia merugikan sesamanya, membahayakan sesamanya, berbuat dosa kepada sesamanya. Sebab kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mahkamah Qadhi Rabbin Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan mendapatkan gugatan dari sesamanya. Ketika orang pertama menggugat, ya Rabbana, dia telah melakukan ini kepada saya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ambil pahalanya, berikan kepada si penggugat ini. Lalu orang berikutnya datang lagi, dia juga mengatakan, ya Rabbana, dia telah menzalimi saya begini dan begini, maka diambilkan. Ya Rabbana, dia telah menggunjing saya, menjatuhkan kehormatan saya, membicarakan aib-aib saya di belakang saya, begini-begini. Maka lalu diambil lagi, begitu seterusnya, sampai habis seluruh amal-amal salihnya, pahala-pahalanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata melihat bahwa masih ada orang-orang yang akan menggugat dia, masih ada yang menuntutnya atas dosa yang dilakukannya di dunia kepada sesama, sehingga Allah perintahkan, ambil dosa orang-orang yang dirugikannya, ambil dosa orang-orang yang dizaliminya, ambil dosa orang-orang yang dijatuhkan kehormatannya, berikan kepada dia. Pahala amalnya habis, dipakai untuk membayar segala kezalimannya kepada orang, dan dosa-dosa untuknya ditambahkan dari dosa orang-orang yang tidak terbayar dengan pahala amal salihnya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Fadzalikal muflis, itulah orang yang bangkrut, dan kita kemudian harus berhati-hati terhadap dosa kepada sesama ini, karena dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya membawa 1000 dosa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dosa itu 1000 dosa kepada Allah, lebih ringan kiranya daripada membawa 1 dosa kepada sesama manusia. Orang-orang bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, mengapa bisa demikian? Bukankah keagungan zat yang kita durhakai Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada semua hamba, semua manusia? Tetapi Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, benar demikian salah satu jawabnya, tetapi juga harus diperhatikan, Allah itu menutup aib, Allah itu menunda hukuman, Allah itu mengampuni dosa bagi yang bertaubat, Allah itu menghapus semua kesalahan bagi yang telah diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia itu dia mengumbar aib, dia tidak mudah memaafkan, dia suka menuntut menggugat, dia meminta ganti rugi kelak di akhirat. Taubat kepada Allah
ringan, dengan cara yang mudah, dengan pintu tobatnya yang terbuka lebar dan luas. Tetapi bertobat atas kesalahan kepada sesama manusia, alangkah rumitnya, alangkah peliknya, dan alangkah besar kemarahan dan gugatan-gugatan kelak di akhirat. Maka mari para pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati terhadap hak sesama. Kita berhati-hati terhadap apa yang kita ambil dari kehormatan sesama. Kita memaafkan pada kesempatan ini, tetapi juga kita selayaknya menjadi orang yang paling berhajat untuk meminta maaf kepada sesama. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat orang-orang yang bangkrut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get